Ya kalau pemain masih di bawah kontrak, ya dia cedera, ya bukan artinya dilepas juga. Betul. Ya kan bukan artinya dilepas. Kalau zaman dulu kan tiba-tiba hilang nih pemain. Lah iya benar kan dulu. Iya dulu. Sekarang gitu. Nanti digoreng juga nih sana. Itu dulu ya udah. Iya benar. Kalau sekarang kan dijaga. Jadi oke. Dulu kan mitosnya Persib gak bisa juara kalau bukan ada final ya. Kalau nggak ada final kalau ya. bukan regular series. Tapi Boyan membuktikan bahwa regular series pun bisa. Nah, ini sekarang gue juga gak tahu apa musim depan diganti lagi nih format. Iya ini masih nunggu ya, karena kan katanya kan bisa jadi ada kemungkinan. Bisa jadi ada kemungkinan itu. Atau apa nih? Walaupun memang sekali main di timnas cedera, besokannya main. Lalu kayak gitu. Yang gue harap sih dia nanti ketika mendapatkan main dimanapun, dia bisa performa yang konsisten di timnas. Di timnas dia mainnya total gak sih? Total lah, setiap total ya? pasti main total sampai dia cedera gitu. Kalau nggak total, indikatornya itu ya? Indikatornya itu aja dulu. Persib udah mastiin juara sebelum liga berakhir dan juga hebatnya mereka juara tanpa harus main. Juara tanpa harus main lu salah dong. Main tetap mereka. Sebelumnya ya. Iya dong, kalau misalnya juara tanpa harus main tetap. Main tetap. Cuman yang enaknya sambil ngopi. Iya benar. Nungguin hasilnya walaupun memang pada pekan ke-31 kan mereka kalah ya sama Malut United. Tapi akhirnya mendapat berkah dari hasil Persebaya sama Persik kan. Itu juga lumayan drama tuh waktu laga Persebaya Persik kan. Menit akhir juga akhirnya 3-3. Berarti ini benar sesuai dengan statementnya Bojan Hodak ya. Waktu mereka kalah dari Malut United kan pada saat itu udah prediksi mau juara. Terus gagal karena kalah. Tapi Bojan Hodak bilang belum gagal kita nih, bisa jadi Persebayanya ketahan, kita juara tanpa harus main gitu sambil ngopi. Dan ternyata benar kejadian. Iya karena bebannya kan di Persebaya, Persebayanya harus menang untuk bisa dekat ke Persib. Persib selama 31 pertandingan telah melakukan tugas mereka. Habis-habisan selisih poin sudah double digit, tapi yang gue suka dari Boyan Hodak, ini pelatih juga senang bercanda. Kalau wasit pun nggak benar dia bercanda juga sedikit, kadang-kadang bisa marah-marah juga dia. Artinya ini pelatih yang fleksibel. Kalau pelatih yang fleksibel seperti ini biasa strateginya fleksibel juga. Iya benar. Memang itu yang penting ya. Bagaimana seorang pelatih itu bisa menjaga backroomnya dia. Ruang gantinya dia itu membuat nyaman para pemain. Karena kita tahu kan peralihan ke Bojan Hodak itu dari Luis Mia. Yang sebenarnya juga lumayan oke gitu. Tapi akhirnya bersama Bojan Hodak malah lebih oke. Dan Bojan Hodak mampu menjawab tantangan. Langsung bawa Persib juara musim lalu. Musim ini pun juara gitu. Tapi emang yang pasti Persib ini bisa gue bilang adalah salah satu tim yang paling konsisten. Di 2 musim terakhir. Apalagi ketika kemarin mereka memastikan juara kan. Mereka pertama adalah tim tersubur kedua setelah Dewa United. Kemudian tim yang paling kebobolannya sedikit. Ini tentunya menjadi sebuah nilai plus dari Persib musim ini. Bagaimana secara ketajaman mereka oke, pertahanan pun oke. Balance ya. Balance. Tapi kalau dilihat dari secara industri, Bojan Hodak juga bagus ya. Ini mirip Jose Mourinho lah ya. Dia secara taktikal oke. Dia nge-treat pemainnya juga oke. Terus ngomong di media dengan gimmick dan gimana caranya dia ngomong dengan statement-statement yang kontroversial. Tapi tipis-tipis ini juga oke ya Bung Binder? Iya kalau gue ngelihat komunikasi dia dengan media yang bagus. Jadi media juga senang pelatih-pelatih yang seperti ini, yang gak terlalu kaku. Apalagi kita tahu Bandung kan, kita tahu lah ekspektasi dari fansnya kan luar biasa. Jadi pelatih juga harus punya komunikasi yang baik dengan media agar berita-berita yang keluar juga berita-berita yang baik. Iya kan? Iya benar. Dan gue punya pengalaman secara pribadi ya dengan Bojan Hodak bagaimana ketika itu pernah gue wawancara dia langsung gitu. Dan memang orangnya memang open minded, terbuka sama wartawan juga oke gitu. Jadi memang Bojan Hodak ini adalah salah satu pelatih yang gue bilang memang luar biasa sih. Bagaimana dia bisa menjaga public speakingnya dengan baik. Kemudian bagaimana juga men-treat para pemainnya. Karena kita tahu Persib ini sepanjang musim ini bisa dibilang gak komplit. Tapi kedalaman skuadnya memang oke. Levelnya mungkin level 1 semua di level nasional ya. Baik pemain utama maupun pemain cadangan. Tapi nggak komplit. Adalah yang cedera, ada yang akumulasi kartu gitu. Tapi dia bisa meramu itu tetap menjadi Persib yang memang patut ditakuti oleh lawan-lawan. Dan satu hal lagi yang perlu kita lihat, dia nggak pernah nunjukin kepanikan atau mungkin khawatir dengan stay cool ya. Ya dengan timnya agak komplit. Biasanya yang stay cool itu kan Pandit. Ternyata pelatih pun bisa stay cool. Loh iya dong. Iya benar. Stay cool. Tapi emang, walaupun benar atau salah itu belakangan. Tapi emang skuad Persib juga merata dan kita lihat pencetak gol mereka merata. Nggak cuma di satu pemain. Yang 12 ya? Asik juga. Pemain kalau salah. Iya benar. Artinya kan
nggak tergantung pada satu pemain. 1-2 cedera nggak masalah buat Persib Bandung. Toh yang lainnya juga bisa nutup. Yang menarik adalah ketika Persib gak memiliki striker nomor 9, ada Tyrone Del Pino yang bisa menjadi pemecah kebuntuan, bahkan top scorer mereka saat ini ya. Ini menjadi salah satu yang mungkin unik juga dari Persib. Bagaimana dalam strategi yang diterapkan oleh Bojan Hodak, tidak terlalu mengandalkan striker nomor 9. David Da Silva oke musim lalu, tapi musim ini drop. Dimas Derajat yang diharapkan didatangkan musim ini bisa menambah ketajaman ataupun menjadi pelapis David Da Silva cedera. Panjang. Ya tentunya Castanir juga datang ke sini juga pada putaran kedua juga nggak tajam-tajam amat, biasa aja gitu loh. Tapi yang pasti Tyrone Del Pino ini menjadi salah satu kunci yang benar-benar dijaga betul sama Bojan Hodak dalam permainan timnya. Dan memang bisa dibuktiin, padahal Tyrone Del Pino sempat dipinjemin kan musim lalu. Iya, karena kan Tyrone itu kan cedera, dan yang kedua Tyrone kan bukan pilihannya dari Bojan Hodak. Betul. Kan dari Luis Mia, itu gerbongnya Luis Mia. Tapi mungkin juga bagi Persib mereka tidak melihat ada pemain lain, ya kan, sehingga dimanfaatkan Tyrone ini karena kan masih under kontrak. Masih under kontrak. Nah, inilah yang gue lihat bahwa Persib kasih contoh juga. Ya kalau pemain masih di bawah kontrak, ya dia cedera, ya bukan artinya dilepas juga. Betul. Ya kan bukan artinya dilepas. Kalau zaman dulu kan tiba-tiba hilang nih pemain. Nah iya benar kan dulu. Iya dulu. Sekarang gitu. Nanti digoreng juga nih. Itu dulu ya udah lama. Iya benar. Nah, kalau sekarang kan dijaga. Jadi oke, kamu dipinjamkan dulu. Ternyata pas dia balik mungkin dia punya motivasi yang tinggi untuk membuktikan. Dan orang juga mungkin pemain-pemain lain juga mungkin nggak tahu cara permainan dia seperti apa karena dia main cuma 2-3 pertandingan. Iya benar-benar. Ternyata dia bisa sementara menjadi top skor dan asisnya juga banyak. Iya. Berarti ini memang salah satu kuncinya adalah bagaimana keberhasilan dalam nge-treat pemain ya. Bagaimana menciptakan situasi yang kondusif di dalam tim, baik di dalam maupun di luar lapangan, plus juga ditopang dengan finansial yang baik. Ya yang penting gaji lancar, Bos. Iya, Persib itu salah satu tim yang nggak ada masalah itulah. Itu no issue Persib untuk hal itu. Bagaimana mereka bisa mengelola itu dengan baik walaupun katanya masih rugi. Sekelas Persib ya dengan sponsornya berjibun seperti itu, katanya tuh masih belum untung gitu loh. Dengan banyak kegiatan mereka juga loh. Iya benar. Di sosial media, di outdoor. Nah bayangkan bagaimana sulitnya untuk bisa bertahan, kelola klub di Indonesia. Ini karena pemain mereka juga mahal-mahal, ngaruh nggak? Iya, tapi itu gini ya, bagaimana mereka sebenarnya bisa menakar nilai pemain sebenarnya. Tapi memang Persib ini salah satu mungkin yang kontraknya lumayan tinggi secara mengontrak pemain ya. Karena kan orang kalau pemain kalau udah dengar gue dikontrak Persib, wah gue pasang harga tinggi. Pasti kan gitu, itu nggak bisa dinafikan. Persija gitu ketika pengen kontrak pemain langsung pasang harga tinggi. Nah ini juga dijaga sama Persib, bagaimana mereka serealistis mungkin. Belanjanya mungkin adalah beberapa pemain yang akan dipenuhi gitu, memang dibutuhkan banget ya untuk menjadi pemain kunci gitu, dipenuhi kontraknya. Gitu. Tapi kan ada juga yang dijaga sama mereka, lu jangan segini deh. Gitu. Ya setidaknya lu kan ntar main di Persib nih, ya nama lu naik, nanti kalau lu oke kan bisa ke timnas, terus value lu juga naik. Nah itu di situ. Endorsement. Endorsement juga lagi. Ya itu ya mungkin ada nego-nego itu dari pinter-pinternya dari manajemen Persib, dan yang sekarang gue lihat memang lumayan rapi dan bagus, dan pemain itu pasti nyaman kalau di Persib. Walaupun pressure-nya paling berat itu di Persib. Betul. Dari fansnya itu kan tuntutannya kan sangat tinggi ya. Mungkin fans juga berpikir seperti ini. Ya manajemennya sehat. Gaji kalian jalan terus. Gaji juga tentu bagus. Ya memang seharusnya perform di atas lapangan. Jadi wajar juga kalau ada tuntutan dari supporter. Tapi ini juga bagus berarti Bojan Hodak bisa mereduksi tekanan dari luar, membuat para pemainnya tetap pede, tetap gacor. Karena memang kalau kita lihat Bojan Hodak juga ini menyamai rekor dari Indra Thohir yang bisa membawa Persib juara back to back. Iya betul banget, itu memang udah lama banget ya ketika perserikatan akhir sama awal Liga Indonesia waktu itu. Abah Thohir itu juara, kemudian Bojan Hodak ini kan pelatih kedua asing lagi setelah Teko yang berhasil membawa timnya menjadi juara back to back. Jadi memang Bojan Hodak ini menjadi suatu fenomena tersendiri bagi Persib. Pelatih asing pertama yang mampu membawa juara Persib. Dan akhirnya sekarang menjadi pelatih yang pertama membawa juara Persib. Pelatih asing pertama yang membawa Persib back to back. Dan dengan format yang berbeda. Dengan format yang berbeda benar. Dulu kan mitosnya Persib gak bisa juara kalau bukan ada final ya. Kalau nggak ada final kalau bukan regular series. Tapi Boyan membuktikan bahwa regular series pun bisa. Nah ini sekarang gue juga gak tahu apa musim depan diganti lagi nih format. Iya ini masih nunggu ya, karena kan katanya kan ada bisa jadi ada kemungkinan. Bisa jadi ada kemungkinan itu. Apa nih?
Adalah. Tapi emang sebelumnya sempat di-spill ya bahwa format ini bisa berubah-ubah ya? Bisa, Liga 2 aja langsung berubah kan musim depan. Jadi Liga 2 itu aja besok kan udah 20 tim. Mainnya dibagi 2 grup. Terus triple round robin sistemnya, jadi 3 kali saling ketemu lah di grup itu. Jadi emang ada perubahan-perubahan itu memungkinkan, tergantung nanti kebutuhan dari kompetisinya itu. Menariknya seperti apa dikemasnya, karena kan yang gue tahu kalau federasi itu sekarang pengen ini mengarah agak ke industrinya, agak sportainment. Iya, betul. Jadi itu yang akan lebih menarik gitu kan. Ya, bahkan kalau kita lihat siaran langsung sekarang ada banyak yang sorotan-sorotan ke penonton itu seperti fan cam. Betul, fan cam. Ya kan ke penonton yang hadir itu menarik juga karena mereka juga senang dong masuk TV ya. Oh, lu kan udah lama masuk. Nggak muat sebenarnya. Apalagi kalau namanya disebut Bung Bindar. Wah, waduh, senggol-senggol ya. Tapi memang kalau misalnya kita sepak bola nggak cukup kita nonton di lapangan bolanya aja. Ini memang harus ada bumbu-bumbu yang entertaining ya. Termasuk fans tadi karena militansi fanatisme supporter Indonesia juga luar biasa ya, dan bahkan itu juga sudah diakui oleh pemain-pemain baik itu naturalisasi pemain timnas atau pemain asing yang masuk ke Indonesia. Ini atmosfer kayak gini nggak dirasain di liga-liga di negara lain. Cuman ini mungkin yang menjadi catatan ya, barangkali nanti masuknya juga ke bagaimana prestasi tim-tim Indonesia itu di AFC, di ACL, Elite maupun di TU nggak terlalu gacor ya. Apakah juga karena salah satu faktornya adalah format kompetisi yang berubah-ubah sehingga akhirnya mempengaruhi secara psikologis atau performa tim juga? Enggak sih kalau gue rasa ya, itu tergantung dari kesiapan dari timnya sendiri kalau menurut gue. Karena format kompetisi itu kalau menurut gue sih nggak terlalu ngaruh sih. Karena jadwal pun sudah coba disesuaikan kan sama liga sendiri ataupun operator ya. Kalau untuk itu tinggal balik lagi gimana dari klub itu bisa mengelola timnya untuk bisa bermain di berbagai kompetisi kan. Ya biar bagaimanapun namanya level profesional udah harus siap seperti itu. Apalagi sekarang untuk di Liga Indonesia sendiri cuma 1 kompetisinya. Harusnya mereka bisa lebih fokus, bisa lebih mantap lah dalam persiapan untuk bersaing di Asia. Sayangnya dalam beberapa musim terakhir ketika tidak ada event selain Liga 1 misalnya, kita tuh drop prestasinya untuk klub-klub kita. Bahkan banyak yang juga istilahnya melepas lah, udahlah gitu, sekedarnya aja ikut gitu. Nah itu kan sangat disayangkan sebenarnya. Padahal secara gengsi lebih tinggi kalau kita berkompetisi di antar klub Asia. Dan itu juga selain menambah pamor dari si klub itu, pemainnya juga pasti, tapi juga kompetisinya juga akan ikut terangkat kan pasti. Value klub itu juga terangkat. Kalau perform. Iya kalau perform. Kalau enggak? Kalau enggak ya kita lihat sekarang ada penurunan juga kan di liga kita kan. Karena klub-klub kita kan kita kalah dari Kamboja ya. Kalau kita bicara perform ya paling tidak ya kalau nggak bisa di ACL 2 ya mungkin yang satu lagi tuh. AFC Challenge League. Nah AFC Challenge paling tidak ada klub kita yang bisa menjadi juara. Iya. Ya kan kalau bisa menjadi juara tentu itu akan sedikit banyak membantu. Tapi kan kita juga perlu melihat kualitas pemain ya. Kita melihat kualitas pemain dengan anggap aja klub-klub di Thailand. Kalau kita lihat kualitas pemain asing mereka saja beda dengan para pemain asing di sini. Tapi katanya tim-tim kita, klub-klub kita nggak terlalu memprioritaskan kompetisi di Asia tadi, yaitu ACL, Elite atau TU atau Challenge. Iya, tapi sih gue ngeliatnya gini ya, bagaimana harusnya kita sudah mulai tersentil ya ketika kita sudah coba dibalap ataupun sudah terbalap malah sama Kamboja yang notabene baru sekitar 2 tahun mungkin baru meng-hire orang asing dari Jepang gitu untuk mengelola kompetisi mereka. Plus juga kita harusnya sudah mulai was-was ya ketika Malaysia klubnya sudah bisa juara di Piala AFC 2015 lewat JBT. Kemudian di musim ini menjadi rekor bagi klub Asia Tenggara, ada 2 wakilnya yang ke final kompetisi antar klub Asia. Satu Lion City Sailor dari Singapura, satu lagi Kamboja yang kemarin ngalahin Madura United, Sphairing. Ya tentunya ini menjadi harusnya tamparan lah buat kompetisi kita, klub-klub kita. Secara gengsi, secara hegemoni, pamor, kemudian atmosfer kita lebih baik dibandingkan Singapura yang penontonnya cuma segelintir. Tapi justru pada saat pertandingan ini kompetisi antar klub Asia penonton nggak banyak. Iya memang nggak banyak. Nah artinya apakah juga ini soal tekanan? Supporter sendiri tekanannya nggak terlalu besar ke klub kalau misalnya kalah di AFC? Ya betul, mereka lebih ke liga domestik ya. Apalagi kalau bertemu dengan tim rival. Di sana mereka ya juara gak juara itu nanti. Yang penting bisa menang lawan tim rival. Maka itu kalau kita lihat Liga 1 ya almost setiap match apalagi dari tim-tim yang besar itu biasanya full house. Iya memang biasanya full house. Nah kalau lihat dari jadwalnya ini friendly gak sih dengan kompetisi di
Asia. Begini, kalau soal jadwal itu kan sebetulnya sudah diatur ya. Iya. Jadi Rais ngomong dan saya juga pernah mendapatkan informasi untuk 3 musim. Iya betul. Untuk 3 musim ke depan. Ya kalau perlu kelonggaran ya tinggal bagaimana komunikasi klub dengan LIB. Tinggal LIB. Ya kan mungkin bisa digeser 1-2 hari. Tapi kan nggak etis juga kalau memang harus digeser beberapa hari atau mungkin beberapa match. Nanti mempengaruhi tim-tim yang lain juga. Benar. Jadi saya masih ingat pada saat setelah Idul Fitri ada kalau nggak salah Arema FC yang nggak main untuk sebulan. Iya betul. Ya kan karena memang ya nunggu Madura ada pertukaran jadwal. Tapi kan kelihatan performanya Arema FC pada saat setelah break itu agak stagnan. Terlambat naik. Tapi sekarang mereka sudah oke. Jadi bukan cuma tim yang ingin break tapi tim yang akan dilawan. Dan itu akan bisa mempengaruhi secara keseluruhan jadwal. Padahal yang diinginkan oleh federasi bagaimana jadwal ini bisa rampung sesuai dengan schedule gak seperti sebelumnya. Iya betul. Karena dulu-dulu itu kan bisa kalau nggak salah pernah ada kompetisi break sampai berapa bulan itu. Iya betul. Sampai hampir setahun kompetisi. Maka itu kan sekarang ini kan nggak selalu sedikit-sedikit break. Diusahakan ya paling tidak kalau tim yang pemainnya gak dipanggil ke timnas masih main sampai Hamin berapa itu. Iya betul. Timnas main. Biar paling tidak kompetisi ini bisa selesai sesuai waktu. Gue sih berharap kalau bisa kompetisi kita sesuai dengan kompetisi Eropa. Mulai Agustus kita udah selesai di Mei. Betul. Benar Pak. Kalau bisa. Walaupun di Eropanya sendiri nggak semua negara juga bareng jadwalnya. Kayak Norwegia juga beda gitu Beda. Sistemnya kan beda. Apalagi kita juga udah sekarang lumayan longgar sebenarnya karena tidak adanya Piala Indonesia lah misalnya gitu loh. Ya kompetisinya juga cuma 1 gitu. Jadi sebenarnya secara menyusun jadwal lebih enak. LIB pun kalau misalkan ada perubahan-perubahan dikit-dikit tuh harusnya menggeser-gesernya agak lebih enak. Kalau ada insiden-insiden harus digeser ya lebih gampang gitu. Tapi yang pasti memang sekarang ya kita berharap ya tim yang bisa berkompetisi di Asia nanti dapat sedikit privilege lah untuk bisa ada nafasnya dikit. Karena ini dia juga ikut membawa nama Indonesia dan ikut mengerek poin kompetisi kita. Biar bisa dapat lebih baik lagi jatahnya di kompetisi antar klub Asia. Plus juga mungkin kalau misalnya bagus ya pemain-pemain asing ataupun juga sponsor-sponsor luar bisa mewarnai juga seragam-seragam jersey-jersey tim lokal untuk gitu. Di Asia, untuk di kompetisi Asia. Benar untuk kompetisi di Asia gitu ya. Oke, sisa waktu atau sisa pertandingan Persib. Ini kan udah pasti juara nih, tapi masih ada beberapa pertandingan. Mendingan tetap fokus, tetap menang atau bisa santai-santai mempersiapkan musim baru atau coba-coba pemain yang minute play-nya kurang? Kalau gue gini, kalau ngelihat dari gelagatnya Bojan Hodak ya, sekarang tuh dia kalau gue lihat sudah mulai agak mempromosikan beberapa pemain muda. Terus kemarin tuh teranyar itu dia suruh ikut latihan yang pemain timnas U17 si Nazril. Suruh ikut latihan, dia ngeliat potensi itu. Kayaknya sih gue ngeliat ada potensi dia bakal coba para pemain muda ini dikasih kesempatan. Itu hal yang bagus. Itu hal yang tepat lah dilakukan oleh seorang pelatih ketika sudah tidak terlalu banget dituntut. Tapi kan tetap harus ketika pemain itu diturunkan di atas lapangan harus bisa menjaga pride si klub itu. Harus bisa menjaga tim itu harus tetap menang lah. Ya biar bagaimanapun apalagi lawan yang dihadapi ini, lawan Persib ini di 3 pertandingan terakhir juga menentukan untuk di zona degradasi. Besok ketemu Barito. Barito sekarang di zona degradasi lagi berjuang. Setelahnya ketemu Persita. Habis itu ketemu Persis Solo yang juga lagi mencoba menghindar dari degradasi. Jadi sangat menentukan juga nih Persib nih. Lagi ditunggu-tunggu juga nih. Pernah beberapa musim juga ketika ada gue lupa waktu itu kalau nggak salah tim Papua apa gimana gitu, Persib yang tadinya diharapin menang tiba-tiba kalah di kandang. Dan itu dan itu juga pernah kalah. Benar, itu 2 musim yang lalu kalau nggak salah. Ya, dan itu juga menentukan loh bagaimana pergolakan di papan bawah. Ya, makanya ini juga kita menarik nih buat nunggu nih di fase akhir kompetisi ini. Bojan Hodak bakal menerapkan seperti apa. Tapi yang gue lihat dia bakal mencoba para pemain yang menit bermainnya agak kurang. Pertama dia mencoba pemain muda yang potensial biar ada lagi nih yang naik dari akademinya Persib untuk bisa dipromosikan. Apalagi kan ada upaya regenerasi juga dari Persib. Akan lebih baik jika pemain-pemain dari akademi mereka juga. Karena kan kompetisi internal mereka juga bagus ya. Betul. Ya sehingga perlu dioptimalkan juga potensi-potensi lokal yang dari Bandung atau yang dari luar daerah yang memang juga ikutan kompetisi internal di Bandung ya. Jadi kan bisa dikombinasikan dengan pemain-pemain. Tapi itu kan juga tergantung performa pemainnya. Kita tahu Liga 1 kan waduh kompetitif banget. Maka itu banyak pelatih juga tidak mau ambil resiko yang terlalu besar. Mungkin 1-2 pemain dikasih
45 menit kalau memang bisa perform seperti Kade Karel. Iya, betul. Terus ada Rahmat Arjuna di Bali. Ada juga pemain-pemain lain di klub-klub lain di Malut, kita tahu Wadil oke lah. Gak buruk. Jadi dilihat kalau memang pemainnya gak bisa perform, terus tetap dipertahankan, klubnya gak bisa menang, nanti supporter teriak. Iya benar. Sama aja ya. Kalau di Liga 1 kan 18 klubnya ingin juara. Iya. Iya, supporternya mau juara. Maunya juara, 18 klubnya maunya juara. Maunya juara. Ini Persib udah 2 kali juara, kalau bisa 3. Iya, benar. Nah, ada porsi yang ideal gak sih? Jadi berapa pemain internal, pemain muda yang didorong, terus ada pemain asing, terus juga mungkin pemain lokal yang senior, supaya performa tetap bagus, tapi regenerasi tetap jalan. Itu relatif ya, karena gue yakin ya namanya di dunia profesional itu nggak mungkin pelatih berani mainin sebanyak mungkin pemain dari akademi, apalagi pemain baru. Kalau dia nggak karena reputasi dia yang dipertaruhkan. Ya, reputasi dipertaruhkan, tuntutannya kan prestasi. Karena yang dilihat bukan bagaimana dia mempromosikan, tapi hasil kan. Hasil, karena tuntutannya prestasi profesional. Kalau pembinaan oke lah di akademi. Nah di situ baru dicetak, kita lihat nih siapa pemain yang dipromosikan. Kalau dia salah dalam memilih pemain kan ya memang pelatihnya itu kan yang salah dalam menilai pemainnya. Tapi yang pasti gue yakin yang idealnya adalah tetap ya ada kombinasi pemain muda itu dikasih jatah tapi memang tidak terlalu banyak lah. Pastinya itu pasti ideal. Kemudian pemain asingnya juga jangan sampai terlalu banyak juga. Kalau sekarang mungkin musim depan akan katanya mau nambah lagi regulasi kuota pemain asing katanya ada lah wacana sekarang itu. 6+2. Sekarang ya 6+2 kan itu udah banyak banget. Udah lebih dari berapa setengah. Lagi? Iya mau berapa lagi nanti misalnya kalau misalnya ada 9 atau 10. Satu tim nanti. Iya walaupun nanti ada pembatasan ya mungkin. Walaupun nanti mungkin ada pembatasan yang bisa masuk. Yang main di lapangan ya dari starter. Pemain asing juga kan gajinya tinggi. memang lebih mahal kan. Tapi kan ada pemain asing yang lebih murah dari ini pemain lokal Bung. Oh ada. Iya. Ada yang kualitasnya biasa-biasa aja. Ada juga. Gak semuanya pemain asing juga mahal. Perform kan? juga. Karena banyak di putaran kedua yang tersingkir dipinjamkan ke klub lain. Iya, dan ternyata banyak pemain lokal yang gacor gitu ya. Iya. Bagus. Iya. Oke, tadi juga udah disenggol nih bagaimana persaingan di papan bawah untuk mengamankan dari jeratan degradasi. Iya. Kita lihat persaingan di zona degradasi juga lumayan ketat, masih tarik-tarikan, masih saling sikut. Ada PSIS Semarang di posisi juru kunci sekarang, ada PSS Sleman, Barito Putra, Semen Padang baru saja keluar dari zona merah. Terus ada Persis Solo dan MU, Madura United. Ini gimana nih? MU-nya ada 2 loh. Malut United. Malut United juga. benar. Cuma beda nasib ya. Iya memang sekarang kan ada 7 tim ya yang ibaratnya masih berpeluang. Yang paling agak sedikit aman tuh Persik Kediri. Mereka hanya tinggal butuh 1 menang lagi lolos lah. Ibaratnya dari degradasi gitu. Yang selebihnya kayak Barito Putra, Semen Padang, Persis Solo, PSS Sleman, PSIS Semarang. Itu masih berjibaku tuh. Masih tarik-tarikan, masih deg-degannya masih lumayan luar biasa nih mereka masuki 3 pekan terakhir di Liga 1 ini. Jadi memang yang menarik adalah nanti ketika PSIS di laga terakhir ketemu Barito Putra. Itu penentuan banget tuh. Itu benar-benar menjadi kunci di antara 2 tim ini. Sekarang PSIS berada di bawah. Mereka masih terus berupaya setelah ya banyak sekali ya faktor internal juga yang mempengaruhi mereka. Sehingga performanya drop banget musim ini gitu loh. Yang pasti saya ngelihat ini bakal sangat panas dan bakal sangat seru. Semen Padang udah mulai keluar sedikit-sedikit. Madura United udah mulai performnya oke gitu. Persis Solo nih masih agak naik turun, agak deg-degan juga. Bisa dikejar sama Barito. Barito nih yang beberapa musim terakhir ini sering keluar lubang jarum. Selamat terus. Nah apakah musim ini bisa selamat lagi itu yang menarik juga tuh. Iya. Oke, kalau menurut Bung Binder, sebenarnya udah kelihatan belum sih mana nih tim-tim yang kayaknya udah gak bisa diselamatin nih? Wah gak bisa, Gak bisa, gak kelihatan. Gak kelihatan sekarang karena PSIS pun walaupun di bawah secara matematis masih bisa. Mereka masih bisa survive. Tergantunglah performa dari timnya. Tapi kan yang menjadi persoalan pada saat ada masalah internal kan. Kita lagi-lagi bicara soal financial club. Ya kan kalau financial clubnya gak sehat, ya tentu akan mempengaruhi kepada para pemain. Meskipun yang gua ngelihat di atas lapangan ya para pemain ya fight, bola dikejar juga. Tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang ada beda kan. Secara psikologi kan tentu beda. Ya kan dan memang tidak menjamin juga bahwa klub yang financialnya sehat akan selalu menjadi juara enggak juga. Gak menjamin. Tergantung kepada para pemain. Tapi kalau yang gua ngelihat yang penting dalam beberapa match terakhir ini bagaimana wasit yang bisa tegas. Ya, betul. Nah, ini kalau gue sih pengennya sih seperti itu. Iya, yang penting ini wasit tegas. Jangan ada kontroversi. Ya kan banyak yang mengatakan udah ada VAR sekarang betul, tapi VAR kan bukan robot. Ya, benar. VAR ada manusianya juga, ada wasit juga. Ya kan beberapa kejadian yang VAR tidak cek.
Ada kejadian yang mereka cek ternyata ada kartu merah. Ya kan, jadi ini belum konsisten. Mungkin karena memang baru musim pertama. Musim pertama kan betul. VAR. Tapi kita juga perlu bersyukur ada VAR di liga kita. Ini terobosan juga dari federasi. Ya kan, ini juga untuk memperbaiki kita punya peringkat juga. Biar waktu efektif juga lebih banyak. Sekarang injury time bisa 7 menit. Itu Kediri kan cetak gol. Karena di masa injury time ketika ada ini, ada pemain butuh perawatan apa, wasit itu hitung. Diwajibkan dia harus hitung. Jadi maka itu sering terjadi gol di masa injury time. Yang gue berharap, ya mau siapapun tim yang selamat ya bagus. Tapi wasitnya juga harus tegas. Kan sekarang yang akhir-akhir ini yang lagi rame ini apa kan? Semua wasit. Bicara, hampir semua tim, nggak semuanya, hampir semuanya bicara apa? Wasit. Walaupun wasit juga manusia, ya kan? Nah, tapi kan gimana caranya mereka bisa tegas? Ya kan? Jangan nanti di satu match ada yang tegas, di satu match ada yang kurang tegas. Jadi harus ada standar yang jelas. Akhirnya supporter teriak. Ya kan, yang itu soal Semen Padang juga kan? Ya, tapi gue gini juga ngelihat dari fenomena klub-klub ini sekarang di akhir-akhir sering kejadian kayak gini ya. Yang jadi kambing hitam itu wasit. Padahal performa pemainnya juga drama di akhir musim biasanya. Iya, drama di akhir musim itu selalu gitu. Pasti jadi kambing hitamnya wasit memang mayoritas. Kalau ada keputusan kontroversial. Iya, kalau ada keputusan kontroversial. Tapi kan emang banyak justru keputusan kontroversial terjadi di akhir musim. Di laga-laga krusial. Iya. Walaupun tidak di semua match. Benar. Tapi kan tinggal balik lagi ke klubnya ataupun pemainnya ya. Kalau lu bisa tampil oke, bisa tampil perform di sebuah pertandingan, mau lu dicurangin kayak apa? Kalau udah unggul 3-0 susah juga ya. Susah juga. Contoh misalnya final Piala Asia U17 kemarin. Uzbekistan kurang apa coba? Kalah 2 kartu merah lawan Arab tuan rumah. Tetap bisa juara, tetap bisa menang. Nyetak 2 gol. Dengan jumlah pemain yang sedikit. Dengan jumlah pemain yang sedikit gitu loh. Tetap bisa juara. Nah ini kan bisa jadi salah satu ini juga lah. Maksudnya contoh juga gitu loh. Jadi balik lagi ke diri timnya sendiri. Dan pemain-pemain Uzbekistan juga merambah ke banyak negara ya, termasuk di Indonesia tuh ada tuh di era Harmoni Kesamaan. Kalau itu kan Lau yang sering bermain dengan pemain Uzbekistan itu. Katanya. Oke, kita lihat nanti dinamika degradasi juga akan seperti apa. Karena kalau ngomongin degradasi dan juga promosi, ini juga seru. Karena di musim ini ada tim promosi yang baru, let's say debutan ya di Liga 1 baru promosi, tapi langsung luar biasa performanya. Malut United, udah disebut sih, MU katanya. Versi MU yang di atas ya. MU yang di Inggris ya. Bukan MU yang di Inggris. Kan di papan bawah. Tapi udah selamat. Tapi minimal udah selamat lah dari degradasi juga. Oke, Malut United. Bung Binder dulu lah. Malut ya ini kan sebuah kejutan. Tim promosi bisa berada di atas dan mereka bisa bermain di kompetisi Asia. Dan satu hal yang bagus kan dilatih oleh pelatih lokal kan. Satu-satunya pelatih lokal. Imran yang memang sebetulnya belum banyak pengalaman. Seberapa banyak sih pengalamannya? Pernah jadi caretaker di PSIS. Pernah kalau nggak salah di PSIM, hanya berapa match. Dan berangkat dari SSB ya? Nah itu. Dari pembinaan. Iya, dan kemudian sekarang di Malut dia dikasih kepercayaan yang penuh. Halo Kakak Im. Artinya kalau ada kepercayaan penuh, dia dikasih kuasa, ownernya juga sabar, ownernya juga full support, pemain yang dia perlukan dibawa. Karena gue masih ingat di putaran pertama Malut para pemain asingnya tidak semuanya perform. Itu putaran kedua ada dua pemain asing yang baru. Jadi di awal-awal itu dengan skuad yang dianggap mewah, tapi kok gitu-gitu aja gitu performanya di awal. Karena di Liga 1 itu materi pemain asing itu sangat menentukan. Sangat amat menentukan. Kalau pemain asingnya nggak sesuai. Kirain berapa dulu? Maksudnya ya kita tahu lah kalau di Indonesia kan yang diambil minimal dalam kasta keberapa gitu. Dia bermain di luar. Contoh seperti Semen Padang. Semen Padang first half of the season kacau kan? Kacau. Tapi putaran kedua banyak pemain-pemain asing baru, lumayan. Mereka paling tidak sekarang bisa keluar dari zona degradasi. Pelatihnya pun beda. Nah ini sama juga dengan Malut. Materi pemain juga sebetulnya menentukan. Tapi above all, nah ini kan ada peran dari Imran. Karena konsep permainannya tidak berbeda, mau ada pemain baru kayak mau pakai pemain berarti yang lama. Berarti sebenarnya butuh trust juga dari owner ke pelatihnya ya, dan kesempatan harus. Kalau gue pernah berbicara dengan beberapa pelatih, nah yang problem itu kalau nggak sabar. Karena berapa match nih kalah, udah. Bukan cuma dari manajemen sih, supporter juga. Supporter juga. Iya. Bahkan kalau lo inget, Kakak Im tuh pernah ada ibaratnya kayak di demo sama supporter Malut, Imran out ada. Pernah ada. Iya, pernah ada. Di Liga 1 di Liga 1 ini dong, di Liga 1 ini. Jadi memang sebenarnya
kalau gue bilang Kakak Im ini adalah penjaga marwah pelatih lokal. Ya. Kalau bisa gue bilang untuk sekarang musim ini ya. untuk musim ini bagaimana dia bisa membuktikan pelatih lokal bisa bersaing dengan pelatih asing. Benar. Yang sekarang begitu bejibun di tengah tuntutan tekanan yang sangat luar biasa di kompetisi kasta tertinggi kita gitu. Dan ini juga tidak lepas dari memang tadi benar ada dukungan dari owner yang memang percaya banget sama si Kakak Im ini. Gitu. Walaupun gue tau lah latar belakangnya kenapa akhirnya Kakak Im yang dapat jadi pelatih. Kenapa? Ya pokoknya adalah. Nah, kalau ngomong yang setengah-setengah. Enggak, ibaratnya gini. Kalau Kakak Im ini kan ada faktor kedekatan juga yang maksudnya antara owner juga. Oh iya. Iya, owner juga memang punya kedekatan juga dengan Kakak Im. Maksudnya memang gue percaya nih tim ini kalau pelatihnya lu nih. Waktu dari Liga 2 ya. Waktu dari Liga 2 nih sejarahnya seperti itu loh ibaratnya. Gue pengen yang putra daerah lah. Putra daerah. Jadi putra daerah walaupun Kakak Im kan Malukunya tuh Lehu ya. Bukan dari Maluku Utara tapi Maluku. Ya udah gue pengen lu yang mencoba mengangkat ya akhirnya diberikan kepercayaan itu sama Kakak Im. Kakak Im mampu menjawab itu gitu loh. Kepercayaan itu dengan baik mampu membawa tim ini promosi. Kemudian sekarang bisa bersaing walaupun memang secara materi pemain ini pemain-pemainnya lumayan luar biasa loh. Nah, bahkan ada rumor kan nilai kontraknya tinggi. Sayuri bersaudara itu yang kabarnya memecahkan rumor transfer di Liga Indonesia untuk pemain lokal gitu. Tapi memang secara materi pemain memang cukup kuat gitu loh. Lokalnya juga bagus. Iya, lokalnya juga bagus. Jadi bisa bersaing gitu loh. Jadi memang Kakak Im ini menjadi salah satu ya fenomena tersendiri di Liga 1 kali ini. Ya gue salut lah sama dia bisa menunjukkan itu dan akhirnya berbuah manis. Apa kunci yang dimiliki Kakak Im bisa ngehandle pemain-pemain hebatnya itu? Dia bagaimana punya kedekatan emosional dengan para pemain. Rata-rata kan ini adik-adiknya dia memang kan. Ibaratnya kayak Mana Hati lah, kemudian si Alwi Slamet segala macam. Ataupun yang lain-lain anak-anak Maluku yang lain itu kan memang pasti respect kepada Kakak Im gitu. Dengan figurnya dia sebagai mantan pemain timnas, kemudian dia juga punya prestasi gitu di level punya mental juara dan bisa di-sharing juga ke para pemain ya. Betul, dan itu yang menjadi salah satu kunci sih menurut gue bagaimana para pemain itu yang penting kan bisa respect ke pelatihnya. Jadi enak aja gitu kalau pelatih untuk bisa mengarahkan strategi seperti apa yang ingin dimainkan, pasti para pemain itu juga dengan nyaman untuk mengikutinya ketika ada saling respect di situ. Itu jadi kunci. Dan pelatih itu kan harus kasih hasil. Jadi walaupun dia kenal owner ya gak ada hasil. Iya nggak mungkin. Kalau kenal owner ya itu tadi istilahnya si owner ini memang tetap ingin ujung-ujungnya hasil juga kan ya, prestasi juga gitu. Imran pada saat melatih PSIS meskipun hanya 7 atau 8 match tapi PSIS mainnya bagus. Dan ada banyak mantan pemain PSIS yang dia bawa ke Malut. Karena dia kenal mereka di usia mudanya. Udah sama-sama tahu ya. Udah sama-sama tahu. Jadi dan tahu gampang ikutin konsepnya kan lebih mudah. Dan kita semua berbicara tentang Persib yang punya defensive record bagus. Ya Malut punya defensive record kedua. Terbaik. Secara produktivitas gak kalah jauh juga dari Persib Bandung. Tapi lagi-lagi gue banyak bicara dengan pelatih, materi pemain itu juga menentukan. Pelatih bisa bagus, tapi kalau materi pemainnya dia tidak dapat sesuai dengan konsep yang dia mau jalankan, gak akan jalan juga tim. Jadi materi pemain juga menentukan, terutama materi pemain asing. Karena tim lain pakai juga pemain-pemain asing kalau bisa yang lebih baik, lebih bagus. Kalau dari filosofi mainnya Malut, ini lihat dari posisi Kakak Im waktu main sebagai gelandang serang ya, lumayan dipengaruhi nggak? Iya pasti, filosofi itu pasti dia dengan filosofi dengan strategi yang diterapkan sekarang memang banyak mengandalkan pemain sayap ya. Pasti dengan kekuatan yang dia punya dari pemain sayap yang dia miliki gitu loh. Yang pasti itu sangat mempengaruhi bagaimana dengan cara filosofi dia menerapkannya itu ke klubnya dia dengan ketika dia masih aktif itu sebagai gelandang kreatif gitu ibaratnya ya itu memang coba ditanamkan sama dia dengan permainan yang atraktif untuk timnya gitu. Nah, dengan banyaknya pelatih-pelatih asing, ini kita ya kayak tadi ya, kita cuma punya satu pelatih lokal di Liga 1 musim ini. Satu hal yang bagus atau sebaliknya? Enggak, kalau sebelumnya kan ada juga beberapa pelatih lokal. Indri Susilo. Tapi di pertengahan jalan kan mereka akhirnya kan diberhentikan. Haji Santoso, Indri Susilo, karena seiring dengan performa timnya juga. Kan? Tapi kalau bagi tim seperti Malut yang promosi kan tentu di musim pertamanya bukan untuk menjadi juara, bukan untuk bersaing di papan atas juga. Mungkin prediksi awal papan tengah mungkin ya? Iya, yang penting survive. Tapi kita bicara Malut, Biak juga oke. Iya betul, Biak juga oke. Artinya kan ada 2 tim promosi yang bisa survive meskipun Biak bukan pelatih lokal.
Ya artinya bagi tim promosi yang penting survive dulu. Tapi Malut yang gue ikutin pemberitaannya bahwa musim depan target mereka lebih tinggi lagi. Pasti dengan prestasi yang sekarang pasti targetnya akan lebih tinggi sih. Pasti bisa juga untuk bersaing menjadi juara. Ya, benar. Apalagi kalau memang kabarnya benar akan ada beberapa mantan pemain Persib yang gabung. Kan isunya kan seperti itu. Benar. Artinya dia akan bawa pemain-pemain yang sudah punya mental juara karena back to back juara. Dan itu bisa saja nanti berhasil bagi Malut. Tapi kalau mereka bagus loh itu. Kalau lihat dari tim promosi bisa langsung meramein posisi 4 besar, gue jadi inget Chievo Verona musim 99 2000. Ya kan dia baru promosi langsung 4 besar tuh. Iya benar-benar. Langsung gila juga. Ipswich juga pernah. Ya. Oke. Mungkin gini ya, dengan pelatih-pelatih asing banyak ini sisi positifnya ya. Apakah ini bisa melecut pelatih-pelatih lokal untuk bisa upgrade? Iya, pasti. Pelatih lokal itu sekarang dituntut ya untuk bisa terus upgrade ya dengan tuntutan yang sekarang persaingan yang semakin sengit, semakin ketat, pastinya dituntut untuk upgrade karena sekarang level AFC Pro kita itu pelatih masih minim. AFC Pro itu kan yang bisa melatih Liga 1 ya. Itu masih belum banyak lah. Walaupun sekarang ibaratnya melebihi dari jumlah kontestan klub Liga 1, tapi kita butuh lebih banyak itu untuk sebenarnya di development. Di level grassroots gitu untuk melatih biar nih para pemain yang ada di SSB itu dapat pelatihnya memang benar-benar pelatih yang berkualitas. Ya jadi dia tahu nih untuk membenahi teknik dasar. Jadi nggak ada lagi nanti urusan membenahi teknik dasar di level profesional ataupun timnas ya, terutama di level senior gitu. Nggak ada lagi tuh istilah ntar ajarin passing lagi lah katanya. Benar. Ya seperti itu. Jadi memang timnas masih belajar passing ini kita harus mengejar ketertinggalan itu dulu lah untuk lisensi itu untuk memperbanyak terus dan sekarang itu memang sudah dilakukan sama federasi untuk pengembangan dari pelatih itu karena kita juga sudah dapat keistimewaan bisa menggelar sendiri sekarang kursus untuk level AFC Pro. Mahal nggak sih lisensinya? Mahal Bu. Itu lumayan kalau level jadi satu kendala juga buat pelatih kalau misalnya pengen punya lisensi. Iya memang bahkan yang level AFC Pro itu bisa nyampe 200 juta loh. Wow. Dan ada subsidi nggak? Enggak, tergantung. Ada bantuan. Atau misalnya kadang-kadang biasanya pelatihnya disponsorin sama klubnya. Iya. Tapi ada juga beasiswa dari AFC yang gue dengar. Ada ya? Ada juga. Oke, itu standarnya NEM apa gimana tuh? Enggak, ada yang juga dapat. Bisa jadi ya. Siapa tahu. Ada salah satu pelatih kita juga dapat dari sini. Oh iya, jadi bukan jalur PMDK gitu ya? Enggak. Dapat dan itu biasa pemilihan melalui ini juga kan, melalui federasi juga kan? Iya, biasanya gitu. Artinya itu akan dipilih, tapi kan nggak banyak, biasa 2 orang. Iya. Sementara pelatih kita kan banyak. Jadi kalau kita breakdown ya, jadi apa sih yang dialami, tantangan yang dialami oleh pelatih-pelatih lokal untuk bisa setara dengan pelatih-pelatih asing? Ya sebetulnya kalau kita katakan setara atau enggak kan tergantung ini performa tim juga. Iya, kan? Jadi indikatornya tetap itu ya? Iya, karena kata kunci cuma satu, kesempatan. Itu. Yang beda kan itu doang, nggak ada kesempatan aja. Kesempatan dan kesabaran. Iya. Kesempatan dikasih tapi 5 match udah lo out. Iya. Gimana nanti dia bisa? Jadi walaupun udah punya FC Pro tapi 5 match kalah terus. Nah itu sama aja gitu. Memang tuntutan dan itu bukan cuma untuk pelatih lokal kan? Pelatih asing juga gitu. Sama juga. Iya benar. Iya klub-klub kita banyak yang nggak sabar. Iya nggak sabar di awal. Itu karena supporter juga. Iya pasti. Kan out. Bahkan abis pramusim langsung pecat ada loh, kita pernah kejadian kan? Ada. Iya, jadi pernah juga. Jadi memang ya itu tuntutannya tinggi, luar biasa. Nggak salah tempo hari. Iya. Tapi artinya gini, situasi hari ini pelatih asing mendominasi. Ini nggak ada masalah karena kalau kita ngomong industrialisasi sepak bola di negara lain pun nggak ada masalah. Iya. Inggris saja banyak. Atau kalau di kita karena kita masih negara berkembang, kita masih mencoba bebenah sana sini, kita harus ada pembinaan nih termasuk pelatih gitu loh. Kan kalau sekarang kan kursus kepelatihan kan lebih mudah. Betul. Dari PSSI bahkan sampai ke asprof mereka. Iya. Karena gue kenal seseorang yang profesional biasa, pekerja juga dia ngambil kursus kepelatihan. Oh iya. Iseng-iseng iya, gampang. Iya. Gampang sekali. Dia ngambil melalui salah satu klub di sini, dia udah dapat sampai C. Oke. Gampang, aksesnya gampang. Kalau dulu ini menurut dia yang dia cerita dulu tuh yang seharusnya gak ada birokrasi ya, tapi ada birokrasi dulu. Dulu ya. Tapi kalau sekarang gampang, apply, bayar, ikut. Dia udah ikut sampai C. Cuman kan karena memang dia gak mau nanganin klub. Dia orang biasa yang ingin tahu, yang nanti mau buka akademi. Jadi kalau mau buka akademi. Ini kayaknya gue kenal nih. Siapa? Bukan ya? Enggak. Orang, gue ketemunya juga di tempat lain kok, bukan di broadcasting. Dan memang orangnya suka dengan bola. Dan dia ada rencana untuk buka akademi juga. Jadi perlahan-lahan dia akan upgrade. Tapi gak sampai AFC Pro.
Palingan sampai B dia. B ya? Sampai B, buka akademi, nanti taruh pelatih-pelatih yang lebih tinggi, A gitu. Kayak begitu, karena banyak yang ngelihat potensi membuka akademi ini baik, asalkan pelatih-pelatihnya yang sertifikasinya tinggi. Ya. Dan metode pelatihannya juga memang harus disesuaikan dengan kelemahan. Kelemahan para pemain muda kita, apa kelemahan para pemain muda kita? Ya. Nah teknik dasar ya itu yang dibenahi dulu. Itu kan harusnya berarti. Dan fisik. Fisik, ya. Jadi teknik tinggi tapi fisiknya nggak nopang juga ya. Berat juga kecuali gitu. Messi. Ya. Loh iya dong, Messi kan natural. Sama ini juga mindset bermain pemain muda. Karena kan gue sering lihat ya kompetisi usia muda gitu, pertandingan gitu. Pemain-pemain muda kita punya fisik oke. Ada yang kualitasnya juga oke gitu. Tapi cara bermainnya nggak efektif. Kurang dewasa ya? Iya kurang taktis ya? Kalau kurang dewasa kita ngomong ke anak kecil kan nggak mungkin juga. Ibaratnya tapi, cara bermainnya itu nggak efektif. Iya. Kebanyakan lari. Beda kan maksudnya kan. Kalau itu kan kayak khusus levelnya beda gitu. Tapi memang secara umumnya memang cara mindset bermain mereka itu juga perlu terus ditanamkan. Bagaimana caranya bermain yang efektif. Gak meluru lari aja terus. Kebanyakan lari. Benar. Jadi nggak taktis, nggak efektif, capek akhirnya. Nah itu dia. Bukannya main enak, main taktis, ini jatuhnya main capek. Enggak, kalau menang mungkin nggak capek. Iya, kalau menang nggak capek. Nah masalahnya kan kalau lagi kalah, emosi. Kan bisa aja, kan manusia namanya. Ya, benar. Oke, kalau standarnya di kita emang udah pas berarti ya untuk pelatih head coach di satu klub itu AFC Pro ya? Iya, AFC Pro. Memang harus gitu karena di Asianya kan memang disyaratkan itu. Iya. Dari AFC. Iya, kalau di bawah itu hanya bisa menjadi caretaker ya? Bukan bisa asisten. Kalau Bang Bes itu kan A dia kalau nggak salah. Enggak, asisten. Jadi asisten, kalaupun misalkan nanti pelatih dipecat jadi caretaker itu paling cuma 4 pertandingan. Iya. Gak bisa lama-lama. Jadi pelatih definitifnya harus AFC Pro. Harus AFC Pro. Iya. Oke, kita lihat juga di musim ini tadi sebenarnya udah disenggol sedikit soal squad dari salah satu tim yang lumayan impresif di musim ini, Dewa United dengan beberapa nama yang mungkin ini sudah menjadi buah bibir bahkan sempat ini kayaknya dipanggil timnas atau sudah dipanggil timnas seperti Ricky Kambuaya, kemudian Egy juga lagi luar biasa semenjak gabung atau main di Liga Domestik dari 2 musim belakangan ini dan juga pemain-pemain lainnya. Dewa United gimana menurutmu, Binder? Ya kalau menurut gue permainan terbaik ya dari Dewa United. Kalau mau nonton permainan yang menghibur memang Dewa United. Iya ya. Sering banyak cetak gol, banyak create chances. Ya. Terlepas mereka gak menjadi juara ya, tapi itu filosofi mereka. Benar. Mereka sudah mempertontonkan sepak bola yang indah ya, yang atraktif. Orang suka kan. Benar. Dan pokoknya yang penting mereka kan punya filosofi dari pelatihnya. Yang sama juga coba lihat Dewa United dengan pelatih sekarang ini, Jan-Olderi Kering pada saat awal. Pada saat dia belum mendapat materi pemain seperti sekarang. Ya kan, ada isu juga mungkin dia akan diberhentikan juga. Tapi pada saat dia dapat materi pemain istimewa seperti sekarang, jadi kan ini tim walaupun nggak menjadi juara, tapi paling tidak mereka bisa menekan Persib dan mereka tidak kalah dari Persib. Imbang dan menang. Artinya kan kalau pada saat pelatih ini dikasih materi pemain dan seharusnya tim seperti Dewa itu bisa lebih baik lagi sih. Artinya gak ketinggalan poin sampai 10. Iya benar. Gak mungkin kalau ketinggalan poin ya mungkin 2, 3. Dikejar terus tuh Persib sampai akhir. Ini masalah adaptasi atau gimana? Ya kalau menurut gue sih bukan adaptasi juga tapi mental sih. Iya, jadi memang kalau sejak awal musim Liga 1 itu yang gue lihat Dewa United ini salah satu kandidat juara dengan materi pemain yang dia datangin ya luar biasa di awal musim gitu. Jadi memang kemarin agak sedikit surprise juga mereka banyak banget keplesetnya. Ya di saat mereka ingin mengejar Persib yang itu membuat Persib tuh menjadi ya udah nyaman di puncak klasemen. Secara tekanan ya. Secara tekanannya tidak terlalu luar biasa lagi gitu dengan jarak 8 hingga 8 poin ya. Dan Persebaya pun pernah di atas. Persebaya pun pernah di atas di posisi materi pertama. Pemainnya bagus loh. Iya. Bagus banget loh. Dia dibandingkan musim lalu ya lebih baik sekarang. Lebih baik sekarang mereka lumayan mendatangkan para pemain yang oke lah, Francisco Rivera, Flavio Silva segala macam. Tapi memang Dewa United ini adalah salah satu tim yang gue bilang lumayan istimewa. Bisa taruh Taisei Marukawa, kemudian ada Jaja di situ. Terus Alexis Mesidoro bisa dijadiin satu ibaratnya di situ. Sebenarnya kan ini tim bertabur bintang. Ditambah lagi ada Egy di situ, pemain level nasional juga. Ya memang luar biasa. Ricky Kambuaya juga ada di situ. Jadi memang Dewa United ini kalaupun nanti ke Asia, gue berharap mereka bisa berbicara banyak di AFC Challenge League. Karena kan kita harus lewat babak playoff nih ya. Sehingga lolos ke fase grup dan mereka bisa menyamai setidaknya
prestasi Madura United. Kalau Dewa United pun juga dengan Persebaya misalnya nanti yang lolos atau jadi peringkat kedua, ya kita berharap juga seperti itu. Kalau Malut lolos seru juga. Malut lolos Asia. Iya benar. Iya kan ada pelatih lokal kita juga. Pelatih lokal kita di sana, betul. Kita lihat bagaimana pengalamannya ya kan. Dan Malut United kan pemain-pemain lokalnya juga seperti Yakob Yance itu ya juga label timnas. Iya betul. Iya. Kan bagus permainan mereka. Benar. Oke, kita lihat juga kalau dari segi individu ya, dengan materi pemain yang bagus tadi, per individunya kan bagus juga. Alex Martin cetak gol banyak. Iya, top scorer ya. Iya, top scorer. Egy juga subur dan pemain-pemain lainnya. Artinya kalau secara individu nggak salah dong Dewa United misalnya mendatangkan pemain-pemain ini. Wajar sih Alex Martin jadi top scorer, yang penyuplainya juga luar biasa. Pemain-pemainnya enak banget ibarat itu, dia tinggal nyeplosin ibaratnya. Tapi memang kualitas Alex Martin juga luar biasa di depan gawang lawan. Tajam memang ini pemain itu. Memang luar biasa. Dari sebelumnya juga memang udah bagus. Iya, memang udah bagus di Bayangkara, betul. Emang udah bagus, ditambah lagi penyuplainya juga luar biasa gitu. Jadi makin enak dia untuk sekarang. Ya. Kita lihat juga ada beberapa kontroversi ya. Yuran Fernandes ini masih anget-anget lah ya, walaupun udah minta maaf nih. Dia ngomong apa namanya, liga kita bercanda ya. Tapi kalau mau serius keluar. Ada korupsi kayak gitu ya. Segala macam. Gitu ya. Ini gimana? Ya itu yang gue ngomong tadi, bahwa dia kan sebetulnya kan kecewa ke wasit. Iya. Ya kan bukan kecewa ke operator, bukan juga kecewa sebetulnya kepada federasi. Karena kan dia mengatakan soal wasit. Tapi kan cara dia membuat posting itu kan sepertinya emosional. Dan dia juga sudah meminta maaf kan. Tapi kan lagi-lagi permasalahannya di mana? Ya kan di pengadil. Kalau seandainya gak ada, kalau menurut dia itu dia gak merasa dirugikan, buat apa juga. Dia sampai marah-marah begitu kan. Cuman dengan dia membuat posting itu kan juga sebetulnya kan gak, kalau orang lain berpikir ini kan bukan cuma aspek sepak bola nih postingnya. Takutnya kalau orang lain berpikir seperti itu kan, maka itu dia kemudian perlu meminta maaf. Tapi ya memang kalau soal kecewa atau marah kepada wasit kan sebetulnya bukan cuma Yuran. Iya kan. Iya, kan banyak. Mungkin pemain lain nggak mau begini. Iya benar. Kan? Gini, sebenarnya kalau dibilang kompetisi kita itu sudah baik ya enggak juga. Sudah baik-baik sempurna ya enggak juga. Memang masih banyak kekurangan lah. Apalagi kan masih adalah klub yang nunggak gaji, terus dari segi infrastruktur juga masih adalah yang kurang, kemudian dari segi kualitas permainan juga masih ada yang kurang gitu. Tapi memang sering berjalannya waktu kan ada pembenahan yang dilakukan, perbaikan, development dari wasitnya. Katanya wasit dikritikkan, ada development dari wasit yang sekarang lagi gencar juga dilakukan sama federasi. Kemudian dari segi infrastruktur VAR diadakan gitu. Sebenarnya kan itu untuk mereduksi semua minus-minus yang dulu-dulu nih yang parah gitu. Renovasi stadion. Renovasi stadion juga ditambah dibantu sama pemerintah kan juga oke kan. Itu kan karena kan memang ada kedekatan antara federasi dengan pemerintah. Itu yang menurut gua bagus. Jadi ada support dari pemerintah. Jadi kita bisa ngelihat dengan kolaborasi lah ya ngomongnya. Ini kan jadi secara politikal terbantu juga ya. Ya artinya kan kalau pemerintah support ya begini aja. Untuk event di Indonesia saja, mau Piala Asia, Piala Dunia kan harus ada support pemerintah. Tanda tangan presiden. Dan sekarang pada saat pemerintah support juga untuk pembenahan liga kita ini kan bagus. Iya kan? Cuman memang kan ya namanya federasi kan mereka juga gak bisa langsung semua dalam satu season. Benar. Kita juga kalau mau gak bisa semalam ya. Kita kalau mau menuntut semua nih nggak bisa juga, tapi ada langkah-langkah yang diambil. Ada progresnya ya. Yang penting ada progres. Nah kayak sekarang VAR dipakai, gue yakin setelah ini akan ada evaluasi. Karena VAR ini di mana minus poinnya. Nah nanti untuk musim depan yang kita harapkan dari minus point itu bisa menjadi plus. Agar kalau bisa ada terobosan-terobosan lain lagi. Karena begini, kalau ada kontroversi seperti itu kan tentu akan ada pemain yang merasa dirugikan. Pemain itu dari mana? Dari klub. Mungkin klubnya juga akan dirugikan, nggak dapat penalti lah, atau mungkin gol yang nggak yang kontroversi. Tapi emang yang sering marah pasti ya yang klubnya kalah. Ya itu. Kalau klubnya menang mau gimana? Diam aja. Ya kan? Ya itu bukan cuma di sini, itu di Eropa. Di Eropa juga sama juga. Oke, terus yang rame juga nih dari satu pertandingan yang kemarin berlangsung antara Malut versus Persib ya. Sayuri bersaudara lapor nih karena ada rasis katanya, mengalami rasisme. Itu gimana sih kejadian sebenarnya? Ya itu setelah laga yang sepengetahuan gue ya, setelah laga lawan Persib itu diserang lah sosmednya Sayuri bersaudara itu.
yang memang lebih ironis lagi, lebih mirisnya lagi adalah menyerang sampai ke anak dan keluarganya. Yang ini sebenarnya juga kita kecam ya, harusnya hal seperti ini tuh harusnya nggak ada lagi di Indonesia gitu loh. Masih karena aja. karena biar bagaimanapun ini adalah aset bangsa loh. Yakob sama Yance gitu, pemain timnas labelnya sebenarnya. Walaupun kemarin nggak dipanggil ya, tapi mereka labelnya pemain timnas. Yang pasti memang aset bangsa juga. Bukan hanya untuk mereka ya, untuk semuanya gitu. Yang nggak ada lagi harusnya hal-hal seperti ini dilakukan di sepak bola Indonesia karena itu sudah nggak zamannya lagi dan juga sudah apa ya namanya? Kita kayak udah melangkah jauh kemana, kok tiba-tiba ada rasis lagi. Kayak gini lagi gitu. Kayak ketinggalan berapa puluh tahun ke belakang gitu loh. SDM-nya fans ataupun netizen kita kalau misalnya hal itu masih ada. Jadi memang ini harus dikasih tindakan tegas ya? Karena kan ini lapor juga kan? Seharusnya begitu. Seharusnya begitu agar kedepannya ada efek jerah. Gak ada seperti ini. Tapi kan rasisme ini kan bukan pertama. Dan bukan hanya di Indonesia aja ya? Kalau nggak salah sebelumnya pemain Persebaya ya? Saya lupa siapa. Sama juga kan seperti itu. Dan gak hanya di Liga 1 loh. Di Liga 4 pun kemarin ada juga kali ada. Di Liga 4 yang lagi berjalan nih sekarang putaran nasional itu ada rasisme itu. Jadi memang ya ini kalau perlu ya memang harus dipenjarakan yang itu. Kalau perlu ya sebagai efek jerah nanti sebagai contoh ya udah dipenjarakan aja yang melakukan rasisme itu. Gitu. Oke, kita lihat juga pemain-pemain timnas yang abroad. Yang main di Eropa, yang dimana liga-liga atau kompetisi top Eropa sudah mau rampung ya, otomatis bursa transfer akan segera dibuka. Ada beberapa nama, kita mulai dari Kevin Dix yang bergabung dengan Mönchengladbach. Ya, dia kan udah pasti. Aman lah dia. Aman ya. Aman. Memang secara kualitas memang oke lah Kevin Dix itu. Kevin Dix. Ya itu tentu adalah kemajuan ya bagi dia dari Copenhagen kan, Bundesliga. Bundesliga juga kan liga yang kompetitif juga. Tinggal bagaimana dia bisa fit aja. Karena dia sebenarnya dalam kondisi cedera kan sekarang. Kan? Betul. Dan belum tentu dia akan main nanti lawan China kan. Benar. Jadi ini yang kita harapkan dia bisa fit. Dan tentu kita sebagai supporter timnas kan bangga juga ada pemain Indonesia. Benar. Main di Bundesliga. Di Italia udah ada. Benar. Artinya di level tertinggi ya. Ada juga. Ini yang pertama. Di kasta tertinggi gitu ya. Oke, di Italia nih menarik nih, JIJS, tapi kan timnya lagi rawan nih. Nah ini gue gak ngerti, sebelumnya dirumorkan juga ke Juventus. Juventus banyak tuh, Milan, Inter. Iya kan, gak tahu apa yang sebetulnya sedang terjadi. Tapi kayaknya kalau menurut gue dia bakal lebih dekat ke Torino sih. Karena di Torino jauh amat ya dari Juve, Inter, Milan ke Torino. Tapi kan Torino lumayan di atas, lebih di atas dari Venezia gitu. Karena dan lebih baik tetap di Serie A. Iya, karena si Torino ini kan pelatihnya ex pelatih di Venezia di Serie A kemarin. Si siapa sih namanya gue lupa, tapi memang yang pasti itu ex pelatihnya dia dan memang pada musim ini agak nggak dibawa karena mungkin dilihatnya ya belum saatnya lah. Dia akhirnya tetap bertahan bawanya musim depan rencananya. Kalau yang denger ya isunya seperti itu untuk JIJS ini. Udah dipantau terus beberapa kali ininya Torino, petinggi Torino nonton langsung terus gitu. Tapi menarik nih pertanyaan Bung Binder tadi ketika bilang, ini sebenarnya ada apa sih Juve jadi dikait-kaitkan dengan tim besar. Lu tahu nggak ada apa nih sebenarnya di balik? Itu bisa isu aja netizen Indonesia gitu. biar naikin harga, biar naikin isu aja rumor. Kemarin kalau nggak salah ada juga di sosial media soal Martin Paes ke MU. Iya. Ternyata itu gue gak tahu juga. Gue gak sempat lihat. Enggak lah. Karena setahu gue MU kan sudah ada kiper yang ini legendaris kan. Legendaris Onana kan. Legendaris di Inter. Karena Scudetto. Bukan orang fans MU kan ngomong ini Onana udah paling benar kan. Gak bawaan Erik ten Hag kan yang katanya ke Roket. Iya. Tapi yang gak tahu ya kalau kita ngomong Onana sendiri ya. Dia kenapa sih? Orang di Inter bagus kok. Ya bisa aja kan beda klub. Beda kolam ya. Beda teman-teman di depan di defense. Mungkin bukan habitatnya ya. Enggak, maksudnya ini kan beda rekan-rekannya di defense kan beda. Iya, beda. Inter kan kebantu defense-nya juga. Jadi percobaan ke gawangnya juga minim. Kan? Ya. Oke. Next ada Calvin Verdong dari Nijmegen ke mana? Ke PSV. Kalah dia udah tanda tangan kontrak. Ya? Enggak, dia udah perpanjang kontrak sama Nijmegen sampai 2028 kok. Ini rumor juga. Kira sampai Pilpres. Iya, jadi kan memang kemarin dirumorkan itu. Memang diminati PSV bahkan sampai di luar Belanda lah. Dia memang ketika waktu diwawancara di pertama kali datang waktu itu di timnas, emang dia sempat bilang, ya memang sih gue sempat pengen punya hasrat untuk agak di tim yang lebih baik lah. Pengen ada tantangan baru gitu. Karena kan udah lumayan lama juga di Nijmegen. Tapi akhirnya
keputusannya dia memperpanjang kontrak sampai 2028 kemarin baru. Ya, jadi ini keputusan yang bagus atau gimana? Dia bertahan di Nijmegen? Ya, bagus lah selama dia bermain di luar negeri di kompetisi kasta tertinggi. Tapi memang si Verdonk ini kan salah satu bek kiri yang memang terbaik di Eredivisie musim ini. Benar. Dan performa di timnas kan stabil-stabil aja. Itu gak ada yang bisa geser. Gak ada capeknya itu, kayak gak punya pusar kalau lari. Benar. Performanya stabil. Terus ya dari kemampuan, dari skill, dari stamina segala macam luar biasa ya. Dan market value-nya juga lumayan, salah satu yang tertinggi ya. Oke, Nathan Chow Awan dari Swansea mau ke Selangor katanya. Selangor ya. Selain Nathan ada siapa? Strike juga katanya. Strike juga. Tapi kalau gue ngelihatnya Nathan ini memang saatnya untuk dia keluar dari Swansea. Biar dia dapat menit bermain yang oke di tim utama. Entah di mana ya. Tapi dia harus segera. Reguler ya. Kalau menurut gue ya harus main reguler. Kalau dia nggak mau kehilangan tempat di timnas Indonesia. Dan tetap menjaga performa dia di level atas gitu. Kalaupun bermain di Asia, semoga aja jangan sampai ke Asia Tenggara dulu deh. Kalaupun Asia Tenggara mentok-mentok di Thailand. Di Thailand. Iya, kalau misalkan main di Jepang seperti si Sandy Walsh. Ataupun di Korea. Ataupun sampai ke Arab sekalipun misalnya. Itu masih lebih baik. Jangan ke Asia Tenggaranya. Kalau bukan ke Thailand, jangan deh kalau misalkan gitu. Atau Australia juga gitu. Sebelumnya Jordi Amat kan? Iya, Jordi Amat kan ke Malaysia ya. JDT. Walaupun memang JDT kan mainnya di level Asia. Tapi kan persaingan di liga lokalnya kan nggak begitu kompetitif. Udah paling kuat. Udah paling kuat JDT, nggak ada yang ngalahin. Itu rumornya kemungkinan di Liga 1 ya rumor ya. Apanya? Si Jordi Amat kemungkinan bakal ke Liga 1. Persib atau ke? Persib ya? Enggak, kayaknya Bali. Antara Persib, Bali, ya pokoknya itulah. Tapi masih rumor, tapi pasti rata-rata yang duitnya kuat sih. Yang duitnya kuat kan sekarang tinggal dihitung tuh siapa tuh yang duitnya kuat. Siapa sih? Maluku United kuat loh. Bayangkara juga kuat. Iya. Mau siapa juga kuat. Bahkan kan udah belak-belakan. Pemain timnas yang gak dapat menit bermain siap ditampung Bayangkara. Siap ditampung. Iya benar. Ya itu memang mungkin salah satu domainnya Bayangkara ya untuk mengambil bisa Dewa United juga. Dewa United juga. Dewa bisa. Juga uangnya bagus. Ya. Tapi memang Nathan Chow ini harus punya tim yang apa? Oxford United. Oxford United. Udah cukup kayaknya nampung pemain Indonesia. Ya mungkin mau sekalian kuliah Pak. Marcelino sempat debut kan? Iya kemarin. Bagus kan? Kemarin. Iya. Oke, tapi memang minute play penting bagi Nathan Chow karena posisi di timnas juga terancam setelah ada Joy Pelupesi. Iya, persaingannya ketat loh di lini tengahnya timnas ya. Iya. Itu ketat banget. Di back kiri kan dia udah nggak mungkin dapat tempat tuh. Layernya banyak juga tuh di back kiri. Ada Verdonk, ada Sen Patinama, Pratama Arhan, Dean James lagi datang. Center back juga. Di tengah juga sama, ada Joy Pelupesi, ada Ivar Jenner. Iya. Kalau yang satunya udah Tom Hai lah ya, udah nggak bisa diganggu ya. Jadi memang dari Kikambuaya juga. Iya. Kikambuaya mainnya lebih keren. Iya kemarin. Kemarin bagus ya. Sekalinya dimainin langsung efektif ya. Ya. Oke, kita lihat juga ada Rafael Strike dari Brisbane Roar mau ke Selangor juga ya, bener ya? Iya, Brisbane Roar juga dia sudah ini kan, jarang main. Kemarin termasuk lumayan agak frustrasi juga mungkin kalau gue lihat ya. Rafael Strike ini gue harap ya segera juga mungkin mencari alternatif lain lah gitu loh. Untuk bisa mendapatkan menit bermainnya lagi, entahkah nanti di Ado Den Haag kemarin juga nggak dapat menit bermain yang oke ya. Kalau bisa ke Jepang juga oke. Iya kalau bisa ya kalau ke Jepang kalau memang belum ya kalau nggak ke Malaysia ya ke Thailand sih kalau Thailand lebih oke. Pikirnya kalau ke Asia Tenggara udah Thailand aja dulu dah. Iya. Ya. Malaysia juga kan sekarang lagi klub-klubnya banyak yang mau ambruk. Mau ambruk juga. Iya banyak yang nunggak gaji udah bingung tuh. Sekarang tuh kalau gue nggak salah pekan ini akan ada penentuan license kayak kemarin. Nah, jadi efisiensi ya? Bisa lagi ada efisiensi pemain-pemainnya mau di PHK. Kayaknya. Tapi mau ada layoff pemainnya. Klubnya pun mau di layoff sama MSL. Jadi ini yang patut dicontoh juga dari Liga Malaysia. Ketika dia nggak penuhi lisensi bakal di-cut dari kompetisi. Udah kejadian itu kok. Udah kejadian sama Malaysia dilakukan gitu. Jadi memang nggak sembarangan untuk bisa berkompetisi. Jadi memang lo harus sehat. Secara lisensi lo harus memenuhi lisensi klub. Nah ini juga yang gue harap bisa diterapin di Indonesia. Tegas. Ketika tidak memenuhi lisensi ya sudah nggak usah disuruh main di kompetisi kasta tertinggi. Daripada nanti jadi penyakit ya kan. Ya udah berdasarkan itu aja gitu. Tinggal jumlah klubnya aja yang berkurang nanti. Ya pasti, tapi kan pasti kalau di Malaysia itu sempat ada nih begitu. Ada begitu, tapi ada nih yang tim yang dipromosiin ya memang layak. Sehat. Iya, sehat. Ya udah dinaikin sebagai pengganti. Ya. Oke.
Nah ini nama terakhir nih, Messilgers dari Twente mau ke Bolonya ya atau kemana? Bolonya, ke Italia ya. Ya udah firm, udah fix? Belum ada kabar juga. Masih nego? Belum. Masih pendekatan? Yang udah fix itu Kevin Dix kan? Kevin Dix saja. Kevin Dix saja. Tapi peluangnya gimana? Messilgers ke Bolonya? Messilgers ini kan karena performa dia di domestik bagus ya. Dia main di Eropa juga ya. Tapi kalaupun dia pindah ke Bolonya, sebetulnya itu gak salah juga sih. Karena di Italia kan biasa pemain-pemain belakang itu kan di drill. Supaya memang bisa bermain sekuat mungkin kan. Italia itu kan basisnya kan pertahanan. Jadses aja kita lihat mainnya seperti apa dia. Rating dia mau Venezia kalah atau menang, rating dia stabil. Rating dia bagus. Mungkin itu juga yang membuat klub-klub lain tertarik, tapi mungkin nggak mau langsung menyatakan ketertarikan. Mungkin nunggu juga di Venezia gimana, ya kan? Takut harganya dinaikin kali ya? Kalau misalnya ketahuan gitu banyak tim yang tertarik. Apalagi dia kan kapten timnas Indonesia juga. Dan performa di timnas paling stabil tuh Jadses di pertahanan. Iya kan? Emang iya ya. Kalau lu lihatnya gimana Messilgers? Messilgers sendiri kan kalaupun dia harus pindah, kemungkinan besar itu salah satu pertimbangannya mungkin klub yang bisa memberikan dia kesempatan lagi bermain di kompetisi antar klub Eropa. Si Twente ini sekarang di posisi berapa ya di Eredivisie, masih ada kesempatan kalau gue nggak salah deh dia untuk bermain di kompetisi antar klub Eropa gitu. Jadi memang lah ya, iya di Europa League atau di Conference gitu. Tapi yang pasti memang dia salah satu aset, walaupun memang sekali main di timnas cedera, besokannya nggak main. Selalu kayak gitu. Yang gue harap sih dia nanti ketika mendapatkan main dimanapun, dia bisa performa yang konsisten di timnas. Di timnas dia mainnya total gak sih? Ya total lah, setiap total pasti main total sampai dia cedera gitu. Kalau nggak total, indikatornya itu ya. Indikatornya itu aja dulu. Itu aja dulu. Kita harus lihat juga ya perjalanan jauh. Iya, betul. Datang ke sini. Itu artinya sudah total, sudah totalitas lah. Gak perlu diragukan lagi. Cuman namanya pemain kan ada juga yang memang rentan cedera, ada pemain seperti itu juga. Bagi seorang pemain profesional kan paling tertinggi dia punya prestasi itu kalau bisa main untuk timnas. Main untuk timnas. Memang mereka main di klub, setelah itu mereka maunya kemana? Timnas. National team. Lolos Piala Dunia. Wah udah. Jadi lolos. Amin. Lolos sih? Lolos. Amin. Lolos. Aminin aja dulu. Kenapa jadi gua yang ditembak? Ya karena tadi ngomongnya lolos Piala Dunia. Boleh kita bahas apalagi kalau lolos Piala Dunia. Ronde 4 ini kan nanti ada perubahan regulasi ya soal tempat penyelenggaraan. Tadinya mau di satu tempat tapi ternyata sekarang masih bisa bidding. Gimana nih? Apakah ini hal yang bagus, ada peluang untuk Indonesia? Ya bagus lah, tapi gue berharapnya kalau bisa Indonesia lolos 2 besar. Tapi itu realistisnya kan kita ke putaran keempat ya. Minimal. Yang pasti ini hal yang bagus ketika ada bidding. Kan tadinya selalu Timur Tengah sentris lah AFC ini. Dibilangnya AFC itu pokoknya mafia Timur Tengah lah. Tapi yang pasti dengan adanya kesempatan ini, ada kesempatan kita untuk bisa menjadi tuan rumah dan itu menjadi hal yang bagus buat kita. Ketika jadi tuan rumah, atmosfer penontonnya juga luar biasa. Secara non teknisnya seperti itu ya, menambah motivasi para pemain kita, apalagi kalau ketemu tim-tim Arab pastinya. Memang si AFC ini meregulasikan untuk di babak putaran keempat ini venue-nya tuh sentralisasi, desentralisasi. Jadi nggak kandang-tandang seperti yang sekarang nih. Yang pasti sentralisasi, dan ini tadinya kan tim terbaik aja, tapi akhirnya di open seluruh peserta putaran keempat boleh bidding. Kenapa itu ya? Ya nggak tahu. AFC karena sebelumnya kan netral. Iya. Netral. Di tempat netral ya, tapi sekarang terus peringkat 3-4 terbaik, peringkat 3 terbaik kalau nggak salah. Terus sekarang bidding kan? Sekarang bidding. Dan gue berharap bidding ya jangan dua-duanya di Timur Tengah. Salah satu kasihlah ke Asia Tenggara. Karena kan jika Indonesia lolos ke round 4 berarti Indonesia satu-satunya tim kan? Betul. Dari Asia Tenggara. Kenapa gak kasih, kita kurang apa? Sekarang pun kita udah satu-satunya nih. Kita kurang apa dari infrastruktur? Itu stadion banyak ya. Udah paling bagus. Benar. Iya kan, kurang apa kita dari jumlah supporter? Dan stadion berstandar internasional, berstandar FIFA udah makin banyak. Dan sebetulnya supporter dari tim lawan mau datang juga boleh kan? Kalau Bahrain kan salah, takut sendiri. Kan gak dilarang. Silakan. Mereka aja udah pano duluan. Nah itu. Padahal kita welcome ya kan? Kita ramah-ramah ya. Secara hospitality tuh kita setiap penyelenggaraan event internasional sepak bola itu salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Benar. Sampai U17 saja kita terbaik loh. Terbaik, iya. Total attendance kita kedua setelah India. India sebelumnya U17, mereka number 1. Rame banget. Tapi kita nomor 2. Penduduknya lebih banyak India juga. Iya, lebih banyak. Itu totalitas banget menjamu negara lain. Dari bis, dari hotel, itu benar-benar proper.
kebayang kemarin waktu kita tandang ke Australia kan sempat diprotes juga bisnya lampu sebelah kiri mati. Terus timnasnya. Iya, terus bisnya nggak ada tulisan AFC qualifier segala macam Indonesia. Bahrain yang sebelumnya takut gak ada apa-apa. Iya. Ya kan penyambutan VVIP mereka. Ya, tapi yang penting kita menang dulu lawan Cina ya. Iya, kita sih pengennya itu ya, pasti menang lawan Cina, bahkan bisa kasih kejutan ketika lawan Jepang. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ada keajaiban lolos lewat 2 besar, nggak perlu deg-degan lagi ya, setengahnya realistisnya kita bisa, harusnya sih kalau gue sih yakin lah optimis lolos ke putaran keempat paling enggak. Iya. Oke, nah kemarin juga ada semifinal di leg kedua Liga Champion. Ini nggak afdol juga kalau nggak kita bahas nih ya. Tapi kita langsung preview aja deh. Finalnya kan nanti udah ketahuan tuh. Inter lawan Paris Saint-Germain. Apakah Inter yang akan membayar kekalahan di final sebelumnya lawan City atau akan ada juara baru? Gua berharap ada juara baru. Kenapa? PSG itu kan tim yang benar-benar pengen banget juara Liga Champions ya. Setiap dia mendatangkan. Jadi juara Liga udah bosen ya? Juara Liga udah bosen lah. Udah bosen mereka. Kenyang ya? Ini mereka kejar ketika mereka membentuk proyek Galacticos. Dengan mendatangkan berbagai macam sampai ke Messi segala macam itu. Ya kan mereka nggak dapat gitu loh. Yang targetnya cuma buat juara Liga Champion kan. Ya itu gue berharap sih itu tercipta lagi juara baru. Ya walaupun juga Inter punya mental juara juga dengan dia berhasil mengalahkan Barcelona kemarin, ya sangat luar biasa lah menurut gua. Dan ini juga kesempatan pertama bagi Simone Inzaghi untuk bisa menjadi juara di tingkat Eropa ya, pertama kalinya gitu. Bung Binder? Inter gua. Inter, kenapa? Karena dari segi kematangan Inter lebih matang, pemain-pemainnya, dan ini bukan final pertama mereka. Oke, kalau dibandingkan dengan waktu Inter lawan City, bedanya apa? Inter lawan City, Inter mainnya bagus sebetulnya. Cuman sayang Lautaro Martinez itu kan gagal. Yang dia dapat peluang, dan City susah payah mengalahkan Inter. 1-0. Tim-tim Italia itu kalau sudah masuk ke final sebetulnya paling sulit dikalahkan tuh tim-tim Italia. Kalau mau adu penalti bagi mereka gak apa-apa. Kita mau nunggu. Kalau perlu sampai 200 menit gak apa-apa kita nunggu. Main low block. Iya, sampai 200 menitnya kita tunggu, tapi juaranya ke Italia. Bukan artinya gue fan Inter, cuman kalau gue ngelihat seharusnya Inter. PSG ini bukan artinya jelek, PSG bagus. Mereka mengalahkan tim-tim dari Premier League. Mereka nggak punya tradisi juara, nggak punya mental tapi juara. seandainya PSG ketemu Madrid, gue gak yakin ke final. Itu aja. Iya. Bagusnya mereka ketemu Arsenal. Iya, karena Arsenalnya para pemainnya lagi happy kalahin Madrid. Padahal masih ada PSG. Mereka kalahin Madrid, mereka pikir mereka akan juara UCL. Euforia duluan ya. Iya kan, sama seperti Barcelona yang mengalahkan Madrid di Copa del Rey. Mereka sudah euforia. Ternyata ketemu Inter kaget. Inter yang mainnya defensif bisa cetak total 7 gol. Iya, apalagi kan Inter trennya lagi turun kan. Possession Inter itu di 2 pertandingan di bawah 30% loh. Peluangnya jauh lebih sedikit. Baru kalah juga dari Milan di semifinal Coppa gitu kan. Jadi nampaknya lagi compang-camping. Ternyata di UCL beda gitu. Iya. Tapi kan kalau kita lihat sekarang ini kayaknya trennya ada juara-juara baru nih kayak. Bisa aja juara baru. Bisa aja, apalagi PSG kan pengen quadruple juga kan. Iya. Kalau kemarin yang ada yang heboh tuh yang quadruple tuh. Fansnya. Ada yang jawab ya. Quadruple nih musim ini. Ternyata ya yang punya kesempatan adalah PSG. Iya. Ngomong-ngomong, aus juga minum dulu lah. Iyalah, ini benar ada minumnya ya? Minum lah. Ada gila kali.